Ada nggak kerjaan di dunia ini atau posisi di muka bumi ini yang tidak melelahkan? Ana mau kasih hadiah. Apa kira-kira pekerjaan, kedudukan, jabatan yang pemangkunya nggak capek? Ada nggak? Elon Musk itu capek nggak zaman? Lelah nggak Elon Musk? Lelah mikir mau bikin perumahan di Mars dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Ini memang softnya soft sholat. Nah, antum bisa merapat jemaah. Yang di luar udah masuk semua? Hah? Aman. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan ana yakin antum capek. Hari Jumat ini hari orang ingin istirahat. Selesai bekerja dari sejak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada kajian. Akhirnya antum menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Bukan karena kebaikan kita bisa ada di tempat ini. Tapi murni karena kebaikan Allah untuk kita. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang akan jadi orang benar kalau bukan karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa setiap rakaat sholat kita tidak pernah memuji diri kita. Dari awal kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu tatkala kita ruku, kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Kita puji lagi Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bangkit dari ruku, kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Memang kita tidak pantas untuk dipuja dan dipuji. Saat kita bisa duduk bersama, karena orang sebelah kita nggak tahu sama aib kita, cuma. Kalau tahu antum nggak akan duduk sendiri. Dan kalau antum tahu sama aib anak, antum nggak akan hadir di tempat ini untuk mendengarkan kajian. Sekali lagi karena kebaikan Allah, Allah tutupi dosa-dosa kita. Andai kata setiap kali kita berbuat dosa, kulit kita berubah menjadi hitam. Apakah mungkin ada manusia yang masih putih di muka bumi ini? Kembali karena kebaikan Allah kepada kita. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya, mengampuni dosa-dosa kita, dan mematikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau,
untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ada nggak kerjaan di dunia ini atau posisi di muka bumi ini yang tidak melelahkan? Ana mau kasih hadiah. Apa kira-kira pekerjaan, kedudukan, jabatan yang pemangkunya nggak capek? Ada nggak? Elon Musk itu capek nggak jam? Lelah nggak Elon Musk? Lelah mikir mau bikin perumahan di Mars dia? Antum pikir nggak capek? Semua capek. Ini sebuah hakikat yang tidak dapat dibantah dan tidak dipungkiri, bahwa semua yang hidup di muka bumi ini capek dan lelah. Mau itu para nabi ataupun orang. Iya, 53 tahun. Capek enggak Nabi SAW selama 53 tahun di Mekah? Sebelum menjadi nabi, saat menjadi nabi, capek. Tapi ayat ini turun setelah beliau menjadi nabi. Wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan walid Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Lalu Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Selesai sudah. Tidak perlu kita meneliti untuk memastikan apakah benar semua profesi itu capek dan melelahkan. Karena memang Allah menciptakan bumi ini sebagai negeri bala, darul bala. Kalaupun ada kesenangan di muka bumi ini, maka sementara, sebentar. Yang belum menikah ingin menikah. Siapa yang baru nikah pekan ini? Anak kasih hadiah. Baru nikah pekan ini. Oke, nggak ada. Bulan ini ada pengantin baru di sini. 2 bulan ini. 2 bulan jamaah. 3 bulan. 4 bulan. 5 bulan. Mana mau kasih hadiah mana? Emang nggak ada? Atau yang baru cerai? Yang cerai bulan ini? Ahibati billah. Seorang ketika menjadi jomblo capek nggak? Antum pada waktu belum nikah capek nggak jam? Capek lah, walaupun sedikit enak lah, bebas. Mungkin dia mau kajian nggak pernah di WA. Sekarang mau pulang kerja mau kajian izin dulu sama istri. Afwan mau kajian. Pulang langsung bang. Haula wala quwwata illa billah. Pulang langsung. Artinya yang menjomblo capek. Yang menikah, bapak-bapak ini yang pada menikah capek nggak jam? Capek jemaah. Oke. Ketika belum punya anak, ingin punya anak, dia berpikir kalau dia punya anak kelelahan itu akan pergi. Ternyata ketika hamil dia tahu capek ternyata. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan hamalathu ummuhu kurhan. Nggak enak coba. Melelahkan. Artinya kita lahir bikin orang capek, dan kira-kira kita waktu di perut ibu kita capek nggak jemaah? Ada yang kelilit
Anak ingat, anak-anak yang keenam, ketika ibunya ke dokter, dokternya perempuan, anak nggak ikut masuk lah. Tahu-tahu anak dikasih tahu sama istri anak, bayinya kelilit dan dicek detak jantungnya sudah bermasalah. Berarti dia capek juga di sana. Walaupun ada sebuah konten, orang sekarang bikin konten bisa benar bisa salah. Ada orang ini sudah nikah, sudah punya anak, ditanya, fase dalam hidupmu yang paling enak itu kapan? Kata dia 9 bulan di perut ibuku, kata dia. Aku nggak merasakan apa-apa, kata dia. Padahal dia sebenarnya capek jemaah. Tapi ketika sudah keluar ke muka bumi ini, ya lebih capek lagi dia. Orang beriman lelah dan capek. Antum pikir jadi orang kafir nggak capek? Capek. Perempuan capek nggak? Capek. Laki-laki capek. Kira-kira kalau bapak-bapak jadi perempuan mampu nggak? Nggak mampu, kita memang laki. Tapi jadi orang laki pun capek dan lelah jamaah. Apakah kemudian boleh antum berpikir saya mau ganti? Muncul sekarang beberapa kelompok yang memberikan pilihan kepada manusia tentang gender dia. Dia pikir enak jadi laki-laki nggak capek. Ketika dia jadi laki-laki dia akan tahu capeknya laki-laki. Oh enak jadi perempuan, ketika dia jadi perempuan dia tahu semuanya capek. Orang kaya capek apa enggak? Kira-kira antum kepingin kaya kan? Anak kalau kaya nanti tidak lelah hidupnya, nggak payah hidupnya. Orang kaya itu karena capeknya bikin villa dia. Dia bikin villa itu kenapa? Karena dia capek, dia lelah, dan villanya dia kunjungi. Kira-kira orang kaya paling sering ngunjungin villanya di puncak itu sebulan berapa kali? Wallah belum tentu sebulan sekali ya mah. Dia capek, dia lelah, makanya dia bikin villa. Dia pikir dia bisa menghilangkan kelelahannya, dia berangkat ke villa. Ternyata villanya dia sewakan akhirnya untuk cari fulus lagi. Itu menunjukkan dia sedang lelah memikirkan dunia ini. Taib, orang miskin capek apa enggak? Wah, kalau itu jelas. Antum mau jadi kaya, mau jadi miskin tetap capek. Dan boleh jadi lebih enak jadi orang miskin. Nggak terlalu capek. Karena nggak banyak yang dipikirin. Lebih baik mana menurut antum? Jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Tetap orang kaya yang bersyukur.